Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dalam Jangkauan Allah, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setelah seorang petugas menggeledah saya pun masuk ke dalam gedung penjara, menandatangani daftar pengunjung, dan duduk di lobi yang ramai. Saya berdoa dalam hati, sambil memperhatikan orang-orang dewasa yang gelisah dan anak-anak yang mengeluh karena harus menunggu. 1 jam lebih kemudian, seorang penjaga penjara memanggil sejumlah nama termasuk nama saya. Ia membawa kami ke dalam sebuah ruangan dan menyuruh kami duduk di kursi yang telah disediakan. Kemudian putra tiri saya duduk di depan saya, di balik jendela kaca tebal yang memisahkan kami.
lalu mengangkat gagang telepon. Ketika itu, perasaan tak berdaya pun menguasai saya. Namun, saat saya menangis, Allah meyakinkan saya bahwa putra tiri saya masih berada dalam jangkauannya. Dalam Mazmur 139, Daud berkata kepada Allah, "Engkau menyelidiki dan mengenal aku, segala jalanku kau maklumi." Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pernyataannya mengenai Allah yang Maha Tahu mendorongnya untuk mensyukuri pemeliharaan dan perlindungannya yang begitu intim. Ketika takjub melihat luasnya pengetahuan Allah dan betapa dalam jamahannya, Daud mengajukan dua pertanyaan retoris. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ketika kita atau orang-orang yang kita kasihi terjebak dalam situasi-situasi yang membuat kita putus asa dan tak berdaya, tangan Allah tetap kuat dan kukuh. Bahkan saat kita merasa sudah terlalu jauh untuk diampuni, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana mengetahui luasnya jangkauan Allah mempengaruhi iman Anda? Bagaimana Dia telah menghibur Anda pada saat Anda merasa putus asa dan tak berdaya? Hal ini patut kamu ketahui. Allah mengenal umat-Nya secara pribadi dan intim. Kebenaran itu terungkap jelas lewat perkataan Daud dalam Mazmur 139. Ia berkata bahwa Allah menciptakan setiap bagian badan kita, dan semuanya tercatat di dalam bukunya. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Nabi Yesaya dan Yeremia menguatkan kebenaran itu. Yesaya 49 ayat 5 dan Yeremia 1 ayat 5. Di kemudian hari, Yesus menyatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Yohanes 10 ayat 14. Dia bahkan tahu jumlah rambut di kepala kita. Matius 10 ayat 30. Rasul Paulus menulis, "Kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita." 1 Korintus 3 ayat 16. Kemudian ia menambahkan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dia bahkan lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Tak seorang pun yang bisa bersembunyi dari Allah, ia akan tetap bisa menemukanmu. Di dalam dunia hukum atau kriminalitas, ada satu istilah yang dikenal dengan DPO, daftar pencarian orang. Bila pihak aparat hukum menargetkan seseorang sebagai DPO, maka orang tersebut bisa saja dalam pelarian atau sedang bersembunyi, sehingga tidak ditangkap. Ada DPO yang tertangkap dalam waktu singkat, namun ada juga yang bisa lolos dari kejaran pihak aparat dalam waktu yang sangat lama. Ada satu kisah menarik di dalam Alkitab, di mana seseorang berusaha dengan sengaja menolak panggilan dari Allah. Allah melibatkan Yunus dalam proyek ilahinya, dengan memberitakan sabdanya kepada orang Niniwe. Tatkala Yunus berusaha lari dari hadapan Allah, ia tak pernah menyangka bahwa Allah akan mengejar dia hingga ke lautan luas. Yunus 1 ayat 3. Ia menerima panggilan Allah, namun malah memilih kabur jauh dari tugas dan ketentuannya. Hingga satu masa, Allah sendiri yang berurusan dengannya, dengan mengontrol kekuatan angin ribut di laut. Allah sengaja memojokkan Yunus, supaya ia menyadari bahwa urusan dengan Sang Pencipta belum terselesaikan dengan baik. Memang ada hal yang janggal dalam kisah Yunus.
di mana ia masih bisa tertidur pulas, sementara dia mengingkari panggilan dari Sang Khalik, yaitu Tuhan semesta alam. Yunus 1 ayat 5. Yunus merasa lega dan tidak terdeteksi oleh Allah, namun tanpa disadari, nyawanya pun hampir terancam. Tamasya harus segera berakhir tragis, demi tugas mulia bisa tergenapkan. Jangan pernah merasa bisa bersembunyi dari Allah. Sebaik dan sehebat apapun tempat persembunyian manusia, Allah bisa menerobosinya dengan sangat mudah. Kita mungkin bisa mengelabui mata orang lain dengan penampilan tanpa berdosa, dan tanpa merasa bersalah dari wajah kita. Namun, Allah sangat tahu isi hati dan perbuatan kita. Jika kita berpikir, bisa tidak terjamah oleh orang lain, tidak dengan Tuhan. Ia bisa menemukan kita, dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita sembunyikan darinya. Daud pernah berkata, "Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?" Mazmur 139 ayat 7. Memang kita tidak akan pernah berhasil untuk mengelabui Tuhan, kendati pun, kita bisa membuat orang lain tertipu. Apakah Anda sedang lari dari jalan Allah? Apakah Anda merasa pantas untuk tidak melayani Dia? Apakah Anda merasa damai dan tenang telah melupakan Dia? Ia tetap bisa mengendus keberadaan kita, sejauh apapun kita lari dan menghindari Dia. Sekalipun ada daftar DPO yang masih bisa menghindari kejaran polisi, namun tak satu pun makhluk yang Dia tidak bisa temukan. Sekalipun sistem canggih manusia gagal dalam menemukan seseorang, bagi Dia, menemukan kita adalah sesuatu yang simple. Allah ingin supaya kita tetap berada di dalam jalan-jalan-Nya, dan tidak ingin lepas dari kebenarannya. Allah sayang kepada Yunus. Dengan demikian Ia datang menghajar dan mendisiplinkan dia, tentang arti sebuah panggilan kudus. Allah juga sayang kepada kita, sebab Ia ingin kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Yunus tidak punya pilihan yang banyak, kecuali menyerah kepada Allah. Penjahat yang sudah terpojokkan oleh aparat penegak hukum, akan memilih menyerah, tatkala ia sudah menghadapi jalan buntu. Apakah Anda merasa tidak akan ditemukan oleh Allah? Ingatlah bahwa suatu saat, kita akan berada situasi menyerah secara total, kepada tangan kuasa Tuhan yang perkasa dan mulia. Tuhan punya berbagai macam strategi untuk membuat kita bisa mengangkat kedua tangan padanya, hingga menyerah kepada kehendak-Nya. Allah sangat mengasihi kita, sehingga Ia harus mendidik kita, dengan maksud memperbaiki hidup dan sikap kita. Tak seorang pun yang bisa bersembunyi dari Allah. Ia akan tetap bisa menemukanmu dan menjangkaumu dengan sangat mudah. Amin. Tuhan memberkati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, tolonglah aku untuk mengingat bahwa Engkau selalu bersedia dan sanggup menjangkau aku dan orang-orang yang kukasihi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.